Sudah sakit berapa lama? Dia sakit ya dari lahir lah termasuknya temannya. Dari dia lahir udah dibawa ke rumah sakit. Berobat. Pulang dari rumah sakit masih kayak gini, nggak ada perkembangannya. Di rumah sakit dulu berapa lama? Di rumah sakit kurang lebih 2 bulan. 2 bulan, tapi semenjak lahir itu lah 2 bulan di sana ya? Semenjak habis lahir sama bidan di tempat bidan 4 hari, dibawa pulang. Dibawa pulang itu sehari langsung ke rumah sakit. Di rumah sakit itu baru lama, sekitar 2 bulan. Tapi diagnosa dokter waktu itu apa? Kalau ini sih dia dulu saraf sih dia bilang. Ya. Terus semenjak itu berobat kemana aja? Semenjak itu kalau sakit-sakit biasa sih sama bidan, tapi kalau bidannya udah nggak sanggup, kayak kemarin itu yang terakhir dia kan mutahnya coklat lagi, terus dia dibawa ke rumah sakit lagi, terakhir di Puri Betik Hati sih. Puri Betik Hati udah tahun berapa tuh? Sekitar 3 tahun yang lalu. Iya kalau dokternya bilang sih dia nyaranin dia harus terapi saraf sih dia bilang. Oh dia udah nyaranin terapi saraf? Iya coba suruh terapi, cuma kan kayak saya ini kan kurang dana, istilahnya orang nggak mampu lah. Tapi waktu itu dokter juga menyarankan harus terapi di mana, dia nggak ngomong? Nggak ngomong, dia bilang harus terapi. Sedangkan waktu itu di situ juga kita pakai umum, jadi bingung juga. Itu kabarnya juga BPJS nggak ada ya? Nggak ada, waktu itu BPJS mati. Sampai sekarang nggak dihidupin ya? Daripada buat bayar BPJS, mending buat beli susu ini saya pikirannya sekarang. Sekarang umurnya udah berapa? Sekarang umurnya udah 6 tahun. Udah 6 tahun. Sudah bisa apa aja? Bisa cerita aja nggak apa-apa? Paling bisanya sekarang ya nangis, ngoceh dede kayak umur bayi 3 bulan. Terus makannya tapi lancar? Makannya lancar, lahap. Cuma emang aja doyan. Geraknya nggak bisa ya? Enggak, ya kayak gini aja. Cuma kadang-kadang dia kaku. Kalau udah kaku dia susah lemesnya. Kalau dia udah kaku, kalau susah lagi pas lagi gendong. Kalau diajak main keluar gitu, itu susah banget gendongnya. Selama ini siapa aja yang sudah kasih perhatian? Selama ini alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Baru inilah. Baru ini Pak Lurah yang usahain ya. Baru. Terus kira-kira butuh apa sih? Buat ini ya paling susu, pampers. Dia kan pampersan. Terus kemudian apa mau? Yang buat ngeledek-ngeledek apa Pak Lurah? Stroller itu butuh nggak? Ya sebenarnya kalau dibilang butuh, waktu itu pernah dicoba punya saudara. Dia itu posisinya dia kejang loh mas, kayak gini. Itu takut. Sayanya juga jadi takut. Saya coba beberapa kali, dia responnya masih kayak gitu. Itu berapa tahun lalu? Itu sekitar dia umur 4 tahun kayaknya. Berarti udah lama ya? Udah belum dicoba lagi ya? Belum dicoba lagi karena nggak punya. Tapi kan memang mbaknya tadi bisa ngomong ada yang tipe-tipe terlalu... Iya, kalau saudara saya bilang ada yang beda. Mungkin kalau yang agak datar gitu, mungkin bisa sih, mungkin. Terus apa lagi yang mau disampaikan itu? Biar lengkap informasinya. Ya pengennya ya kalau bisa ini ya bisa berobat, istilahnya kalau emang ada harapan ya syukurnya inginnya sembuh biar kayak anak lainnya gitu. Kadang-kadang suka sedih kalau lihat anak-anak seumuran dia itu main gitu. Ya, ini harusnya udah TK, udah SD ya kelas 1 mau ya? masuk SD, tahun ini dia masuk SD harusnya. Teman-teman yang anak-anak sebaya nggak ada yang main sini? Enggak ya, jarang, paling saya yang main ke depan. Makanya kasihan sekali main. Dia kalau diajak main seneng, dia ketawa-ketawa. Lihat kawan-kawannya. Iya. Kapan-kapan mau lah Pak. Dulu sih pernah dibawa ke rumah sakit, nah suruh dokter suruh terapi. Katanya bisanya diurip apa di rumah sakit mana. Minimal seminggu itu tiap hari lah, 1 minggu tiap hari tahap pertama. Tapi sekali terapi itu minimal ya 700.000. Sedangkan kita kan dapat uang aja 1.000 rupiah, 2.000 ngumpulin dari mana kita dapat uang itu kan? Ya, udah dari segitu nggak bawa rumah sakit lagi. Mendingan beli susu dirawat, paling kita urut ke orang tua biar nggak terlalu sakit gitu. Udah gitu ya. Itu udah 4 tahun yang lalu ya? 4 tahun yang lalu itu. Dokternya masih nggak siapa namanya? Kalau dokternya udah nggak kenal sih mas, sudah lama sih. Ya. Itu di Puri Betik. Bukan di rumah sakit mana ini waktu ini kontak ke dokter spesialis anak nanyain ini gimana, maksudnya anakku dari sampai sekian tahun kok masih kayak gini nih,
apa solusinya gimana dok, kataku waktu itu kan. Dia pegang kan, dipegang itu dia bilang ini mah kayak sarafnya, coba aja dibawa ke dokter ke rumah sakit ini Abdul Muluk, kalau enggak di Urip, alatnya adanya cuma di situ buat nerapi anak ini, dia bilang. Terus itu kayak gimana dok, kata saya kan. Itu kalau bayar itu pertama dia mulai terapi tahap pertama itu setiap hari. Nanti kalau emang anak kamu ada perubahan, dia bilang mungkin 2 hari sekali. Nanti kalau ada perubahan lagi dimajuin lagi 3 hari sekali. Tapi sekali terapi itu 700, dia bilang kan. Saya pikir uang dari mana, bapaknya aja jualan paling 1.000-2.000. Pak Kades, apa saja yang sudah dilakukan untuk Kaira? Ya, sebatas awal saya kan dapat laporan dari masyarakat terkait tentang kondisi Mas Basuki ya, dengan kondisi anaknya yang sakit. Sakitnya ini juga kan mungkin bisa dikatakan sakit langka gitu ya. Berdasarkan dari hasil laporan tersebut bahwa selama ini kan tidak ada bentuk sentuhan dari manapun. Dari situ kami coba upayakan, kawan juga ada link ke Basnas dan sebagainya. Alhamdulillah hari ini kami sudah mendapatkan hasil dari usulan kami ke Basnas yang diperbantukan kepada Mas Basuki. Kemudian dari desa juga kami sudah usulkan di program BLTDD, dan kami kemarin juga dengan koordinasi dengan Pak Kadus tempat kami usulkan juga di PKH. Pada waktu beberapa bulan yang lalu semenjak saya duduk di desa, saya juga sudah sounding langsung ke dinas sosial untuk menyelesaikan urusan Mas Basuki ini terkait tentang BPJS. Tapi ternyata BPJS beliau ini kan memang masih mandiri dengan tunggakan 1.800.000 kurang lebihnya segitu. Nah, kami upayakan untuk bagaimana caranya Mas Basuki ini harus mendapatkan BPJS yang ditanggung oleh pemerintah. Namun keterangan dari dinas sosial bahwa sekarang ini kan harus masuk sistem dulu. Sistem di ESIK-NG ini kan nanti dasar dari pemerintah untuk menentukan bahwa siapapun itu masyarakat layak mendapatkan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah, termasuk dari PKH dan sebagainya, itu harus masuk di sistem dulu gitu. Jadi kemarin saya juga sudah perintahkan kepada operator untuk memasukkan keluarga Mas Basuki sebagai data penerima manfaat program pemerintah terkait tentang PKH, BPJS kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah itu atas itu. Kalau untuk yang lain-lain ya alhamdulillah kawan-kawan sama-sama sinergi kami sebagai dengan kawan-kawan untuk memberikan bantuan kepada Mas Basuki, termasuk kemarin Pak Waton Nuri juga hadir melihat kondisi langsung si Kaila ini. Ya, banyak kepedulian kawan-kawan terkait tentang kondisi Mas Basuki terkait anaknya yang sakit ini gitu. Jadi alhamdulillah intinya kami dengan kawan-kawan ini upaya kemampu kami dengan link-link yang sudah ada informasi kemana kami lari dan sebagainya, itu sudah 1-2 sudah menghasilkan hasil yang saat ini bisa membantu Mas Basuki meringankan beban beliau. Dengan kondisi yang ekonominya memang harus kami sampaikan bahwa Mas Basuki ini memang betul-betul layak sebenarnya mendapatkan bantuan program pemerintah gitu. Jadi ini sebatas saya, kemampuan kami di pemerintahan desa, karena kami juga tidak bisa berbuat lebih ketika melihat kondisi yang seperti ini. Dengan paling usaha kami ya dengan cara mengusulkan ke pemerintah. Ya mudah-mudahan ini usulan kami ini dalam waktu dekat bisa diterima, Mas Basuki bisa mendapatkan BPJS dari pemerintah, sehingga kelanjutannya anaknya ini mau dibawa ke rumah sakit sudah tidak bingung lagi. Karena kemarin dengan pembiayaan yang ada gambaran sekian-sekian ini kan ya cukup menyulitkan kami gitu. Kami sementara kalau kami secara pribadi ya bukannya tidak mau, tapi memang tidak memungkinkan gitu. Ada harapan khusus untuk pihak-pihak yang mau membantu atau seperti apa Pak Kades? Harapan saya kepada dinas terkait dan instansi yang terkait juga dengan kondisi yang saat ini memang
saya juga harus menyampaikan bahwa bukan hanya Mas Basuki ya, tapi masih banyak juga Mas Basuki yang lain di Desa Pesawaran Indah. Harapan saya ke depan kalau ini disampai di dinas terkait, apakah dinas sosial, dinas kesehatan, ya tolong bantu kami untuk menangani dan melayani masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan dari pemerintah. Tolong bantu kami untuk mengupayakan usulan-usulan kami kepada pemerintah. Banyak kaila yang lain juga di tempat kami yang memang saat ini juga belum bisa kami bantu sesuai dengan kemampuan kami. Saat ini kami mulai dengan Mas Basuki dulu, dengan kaila dulu, tapi ada juga beberapa masyarakat yang sudah sampai ke saya pengaduannya sama, artinya butuh arahan, butuh kemana sih gitu ya, kita larinya kemana, mau ngadu kemana gitu. Jadi ya insya Allah mudah-mudahan kawan-kawan bisa membantu saya, termasuk dari media yang saat ini kami sedang genjot juga untuk saling koordinasi, membantu saya untuk bagaimana caranya program-program ini bisa sampai ke kami gitu, di Desa Pesawaran Indah. Kaila ya. Terus dia itu bawa dari lahir. Itu udah berobat kemana-mana? Udah berobat kemana? Dia itu kan nyampe di rumah sakit itu nyampe ya udah habis banyak kan, dia itu dari lahir itu. Sekarang umur 7 tahun itu ya? Iya kalau nggak salah ya 6 tahunan itu, orang barengannya sama adik saya itu. Tapi udah berobat kemana-mana ya? Udah di rumah sakit. Nginep di sana tuh udah lama lah, dia udah berobat ke sana sini. Tapi keluarganya kerjanya apa? Bapak ibunya? Kalau bapaknya serabutan apa aja, dia itu jualan somai, kadang dia itu jualan burung ya, serabutan apa aja kerjanya. Kalau yang ibunya, Fitrinya itu? Ibunya ibu rumah tangga biasa. Ibu rumah tangga Yang urus biasa. anak.